Pemirsa, kembali kita jumpa dengan Pangeran Masud J. Adiningrat. Baik, terima kasih Pak Masud atas waktunya kami bisa hadir di kediaman Bapak. Ada perbincangan di kalangan masyarakat yang mungkin Bapak lebih mengerti, bisa memberikan informasi yang lebih positif masalah Taman Mini Indonesia Indah. Di kalangan di luar kedengarannya Taman Mini ini masih kepemilikannya dengan keluarga Cendana, walaupun kenyataannya di lapangan memang sudah diserah terimakan ke pemerintah Indonesia. Nah, bisa memberikan komentarnya Pak Masud? Baik, perkenalkan nama saya Pangeran Masud Jayakata Adiningrat. Saya kebetulan pernah menjabat di Taman ini selama 35 tahun. Terakhir jabatan saya adalah Manajer Budaya Taman Mini Indonesia Indah, dan pada saat terakhir saya mendapat tugas sebagai Dewan Pembina Budaya. Taman Mini itu diprakarsai oleh Ibu Negara dari Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Ibu Tun Soeharto. Ide itu datang pada tahun 1971, dan gagasan tadi sebetulnya diilhami oleh beberapa taman-taman yang demikian hebat di luar negeri. Antara lain di Belanda itu ada namanya Madura, di Filipina juga ada, dan di Thailand juga ada. Kemudian gagasan tersebut oleh Ibu Tun Soeharto dituangkan di dalam bentuk miniatur Taman Mini Indonesia Indah yang dibantu oleh Nusa Konsultan, dan pada saat itu tahun 2021 diperkirakan biayanya adalah 10,5 miliar tahun 71. Nah, kemudian gagasan tersebut dibuat satu desain, dan dengan tanah yang seluas sekitar 150 hektar dibuatlah satu desain yang menggambarkan tentang kepulauan Indonesia dan dikelilingi oleh anjungan daerah atau rumah-rumah adat dari waktu itu adalah 26 provinsi, dan pada tahun 82 ditambah Timur sebagai provinsi yang masuk ke Indonesia menjadi 27. Nah, dengan demikian maka kalau kita lihat dari atas, taman ini adalah merupakan suatu peta Indonesia raksasa yang dikelilingi oleh rumah-rumah adat seluruh Indonesia dan museum-museum. Pada tahun 1975 diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Muhammad Soeharto, dan pada saat itu pula Ibu Tun Soeharto selaku Ketua Yayasan Harapan Kita menyerahkan, merupakan satu persembahan suci kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ini, bahwa taman ini adalah menggambarkan Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil. Nah, apa maksudnya? Agar Indonesia itu yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan rumah adatnya yang semuanya berbeda, itu bisa berada di dalam satu kawasan yang namanya Taman Mini Indonesia Indah. Karena Indonesia yang luas dengan lautannya yang juga demikian luas, tidak mungkin seseorang bisa mengunjungi Taman Mini. Mungkin seumur itu kita tidak bisa mengunjungi Indonesia secara keseluruhan. Nah, melalui Taman Mini, maka Indonesia yang luas tadi dengan kekayaan budayanya dapat dilihat di dalam sehari dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, mulai dari skylift, kereta api, dan kereta pijar Samirono, dan juga ada mobil keliling dan lain-lain. Sehingga ini merupakan tempat rekreasi yang sehat dan edukatif. Baik Pak, sebelum dilanjut ke sana, saya ingin menanyakan ke Pak Masud,
bagaimana caranya waktu itu untuk pengumpulan dana itu, apa berupa dibuatkan yayasan ini, Yayasan Harapan Kita, atau prosedur seperti apa Pak? Jadi yayasan ini hanya satu sarana untuk mewujudkan satu cita-cita yang suci tadi, karena akan dipersembahkan menjadi persembahan suci. Dan yayasan tadi dengan modal awal 10,5 miliar tadi, kemudian bergotong royong bersama masyarakat dan swasta dan siapapun yang menyumbang termasuk pemerintah mewujudkan isi bangunannya. Tidak semua yang ada di sana selalu disumbang dalam bentuk uang, tapi ada yang dalam bentuk bangunan. Satu contoh misalnya anjuran-anjuran daerah dari provinsi-provinsi itu adalah sumbangan dari gubernur-gubernur seluruh Indonesia, dalam artian yang nanti akan menjadi pusat promosi daerah melalui Taman Mini Indonesia yang letaknya strategis ada di ibu kota Jakarta Raya. Itu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah membantu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, atau ada maksud-maksud lain gitu Pak? Saya rasa tidak ada, karena pada saat itu Ibu Tin selaku ibu negara yang sekaligus ketua Yayasan Harapan Kita itu niatnya baik. Jadi pada saat Pak Harto sebagai presiden memimpin Republik Indonesia ini sering keliling ke luar negeri melihat ke beberapa negara, maka Pak Harto tentunya memikirkan masalah politik, kemudian masalah ekonomi, dan juga yang berkaitan dengan negara. Nah, Ibu Tin kemudian membuat satu posisi, saya selaku pendamping daripada presiden atau istri daripada presiden akan mencoba mewujudkan satu sumbangsih kepada negara itu yang bentuknya Taman Mini Indonesia Indah. Karena beliau percaya bahwa dengan adanya persembahan suci tadi akan punya nilai abadi, dan sejarah di dunia bangsa-bangsa yang pemimpinnya bisa memberikan kesejahteraan dalam bentuk taman-taman atau tempat-tempat wisata, dia akan menjadi sangat abadi. Satu contoh, kalau di dalam negeri itu misalnya orang akan mengenang Sailendra karena adanya Borobudur. Orang akan mengenal Rakai Pikatan karena adanya Prambanan. Orang akan mengenal Wangsa Sailendra karena adanya Keraton Batu Boko. Jadi semacam monumen ya Pak? Ya, monumen. Monumen. Ada contoh di luar negeri, misalnya Taj Mahal. Itu adalah satu persembahan dari seorang sultan yang kepada istri yang sangat dicintai karena meninggal pada saat melahirkan anaknya yang ke-14. Nah, contoh-contoh sejarah inilah di Indonesia itu juga dari zaman dulu sudah ada. Misalnya zaman Sriwijaya dulu, yang kita tahu semua bahwa Sriwijaya adalah satu kejayaan Indonesia atau Nusantara yang pertama. Itu ada taman yang disebut Siksetra. Taman itulah yang memang mensejahterakan rakyat pada zaman Sriwijaya dulu. Nah, Budin juga kerjanya seperti itu, bahwa mensejahterakan masyarakat itu tidak selalu harus diberikan sandang, papan, pangan saja, tetapi juga harus ada tempat rekreasi, karena ini adalah kebutuhan rohani juga. Kalau ibarat menu tempat rekreasi ini adalah satu tempat yang sangat penting bagi menu rohani tadi, gitu. Nah, kemudian Taman Mini yang waktu itu rencananya akan dibuat di Cempaka Putih, ya, oleh Bapak Ali Sadikin yang waktu itu adalah Gubernur DKI, menyarankan sebaiknya di tempat yang lebih luas, yaitu di Jalan Pondok Gede yang masuknya adalah Kelurahan Lubang Buaya, Pinang Ranti, Ceger, dan Bambu Apus. Jadi dari tempat inilah kemudian dibuat satu desain dijadikan Taman Mini. Dan pada saat itu Taman Mini itu masih di pinggir kota ya, dia jauh dari perbatasan. Sudah perbatasan. Karena dulu Cililitan itu kan sudah paling ujung. Nah, dari sinilah kemudian taman itu dikembangkan dan diresmikan tepatnya pada 20 April 1975. Ya. Nah, itu diresmikan. Dan pada saat diresmikan oleh Presiden pada saat itu, Ibu Tien Soeharto menyerahkan persembahan suci kepada bangsa dan negara ini melalui DPR.
Dan tentunya Presiden sebagai kepala negara adalah menerima itu dan kemudian diserahkan kepada DPR sebagai wakil atau representasi daripada rakyat Indonesia. Kemudian DPR menunjuk pemerintah DKI Jakarta untuk mengelola, karena pada saat itu pemerintah DKI Jakarta berhasil mengelola Ancol. Nah, oleh sebab itu manajer-manajer yang pertama dulu namanya Pak Buntarsum, Insinyur Buntarsum itu menjadi istilahnya adalah general manager di Taman Mini yang pertama dan dikelola secara profesional. Tetapi Putin mengatakan tempat ini dibangun untuk rakyat. Oleh sebab itu jangan mahal-mahal kalau ada tiket. Bahkan pada saat itu mobil keliling itu gratis, tidak dikenakan, karena memang niatnya tidak untuk membuat satu tempat rekreasi yang komersial, tapi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, Pak. Dan ini dibuktikan bahwa setiap anjungan daerah yang setiap hari Minggu ada acara itu tidak dikutip biaya sama sekali, jadi free. Dan inilah salah satu persembahan suci dari Putin, saudara. Pak Masud bekerja di Taman Mini kurang lebih sekitar 35 tahun. Ya. Yang saya ingin tanyakan, di luar itu kan isu tentunya kan ini pembangunan Taman Mini ini merupakan hasil korupsi, kolusi, nepotisme dan lain segalanya. Yang saya ingin tegaskan mungkin Pak Masud bisa memberikan masukan bahwa Taman Mini ini benar-benar Ibu Tin membuat untuk dipersembahkan kepada masyarakat. Ya, pada rakyat Indonesia. Dan ada laporan pertanggungjawabannya. Oh ya. Oleh sebab itu, pertama dibentuk Yayasan Relawan kita itu adalah merupakan alat saja. Dan semua yang ada dipertanggungjawabkan secara jelas karena kita di bawah bimbingan Sekretariat Negara. Seknek pada saat itu adalah Seknek. Nah, kemudian Yayasan Harapan kita itu tidak pernah menerima hasil dari pintu gerbang atau penghasilan lain. Karena penghasilan yang ada itu dikembalikan untuk pengelolaan Taman Mini, termasuk untuk membayar pegawai Taman Mini. Nah, ini membuktikan bahwa yayasan itu hanya alat saja, ada sarana. Nah, kemudian apa yang dikerjakan sampai hari ini itu akuntabel. Jadi akuntabel. Dan itu sudah diperiksa lah oleh diaudit oleh keuangan ya. Kalau sekarang namanya Pak Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah, itu sudah diperiksa sampai setiap ini sampai hari itu, walaupun pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk pengadaan taman ini karena murni swasta murni. Dan saya sepanjang saya 35 tahun di sana tidak ada satupun keluarga Putin itu yang menjadi pegawai taman ini. Ini satu bukti bahwa Putin ingin menunjukkan bahwa saya hanya alat saja untuk mengucapkan itu. Dan semuanya termasuk pegawai itu orang-orang luar yang mampu profesional dan mampu mengelola Taman Mini Indonesia yang memang ini bukan proyek komersial, tapi proyek yang bermatra budaya. Dan tujuan utama dari Taman Mini di samping merupakan tempat rekreasi adalah tempat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat banyak sekali perbedaannya, suku bangsa itu sendiri, kemudian bahasa itu sendiri, kemudian luasnya Taman Mini. Itu semua akan ditempatkan di Taman Mini menjadi satu, sehingga orang bisa satu hari keliling Taman Mini itu sudah bisa melihat Indonesia yang besar dalam bentuknya yang kecil. Dulu pada saat Taman Mini belum ada, semua kesenian tradisi itu hilang. Lenong sudah nggak ada lagi, ya. Wayang kulit juga mati, ketoprak apalagi, semua nggak ada. Nah, melalui Taman Mini semua kesenian-kesenian adat dan tradisi itu ditampilkan. Sesuatu yang di taman itu jadi atraksi budaya. Nah, kalau tidak ada Taman Mini, ini pasti sudah hilang semuanya. Tidak mungkin itu ada. Termasuk alat pemersatu ya, Pak? Yang penting itu, alat pemersatu dan membuktikan bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus bermusuhan. Tapi itu satu kekayaan yang harus kita nikmati. Dan dengan cara seperti ini, maka menurut saya Taman Mini itu adalah mosaik
atau satu gambar tentang Indonesia itu dalam bingkai yang sangat indah sehingga siapapun bisa menikmati. Pernah kebayang nggak bahwa Taman Mini sendiri itu juga merupakan ruang tamu negara, karena pada saat itu semua tamu negara itu pasti harus ke Taman Mini, diterima di Sasono Utomo yang merupakan ruang tamu negara yang menurut saya itu adalah seperti keraton Nusantara lah, ada di situ. Nah, dari sini saya mencatat bahwa hampir 170 kepala negara seluruh dunia ini pernah datang ke Taman Mini. Dan buktinya apa? Setiap tamu negara yang datang itu diwajibkan menanam pohon beringin. Sehingga sampai sekarang Taman Mini itu teduh karena adanya tanaman-tanaman pohon beringin yang menandakan para pimpinan kepala negara seluruh dunia itu datang ke sini. Bahkan pada saat itu Bapak Presiden Soeharto sebagai presiden kedua pernah menjadi ketua KTT non-blok. Nah, pada saat itu punya pemikiran bagaimana kalau pohon-pohon seluruh dunia itu ditanam di situ. Dan di situ ada satu monumen namanya Monumen KTT non-blok. Kita harus bisa memberikan satu sarana yang hebat, yang paling modern. Oleh sebab itu teater IMAX Keongmas itu lebih besar dari yang ada di Australia dan yang ada di Amerika Serikat sendiri. Saya waktu itu mengantar tamu negara yaitu Just Bush. Ya, Just Bush untuk menonton film IMAX Indonesia Indah. Beliau mengatakan begini, kebetulan di samping saya, beliau mengatakan begini, ini orang Indonesia itu gila itu. Kenapa gila? Karena dia meniru teater IMAX itu dari Amerika Serikat, tapi lebih besar dari yang saya punya ini. Nah, ini kan luar biasa pada saat itu. Dan memang teater IMAX itu sangat hebat sekali. Bagaimana dia memutar film-film tradisi dari budaya Indonesia di satu tempat yang demikian hebat. Dan yang unik lagi, arsitekturnya itu yang memilih Budin, yaitu apa? Bentuknya seperti keong mas, karena beliau sangat senang dengan cerita-cerita legendaris. Ini semua membuktikan gagasan bahwa Taman Mini itu sebetulnya sangat luar biasa. Mungkin dari pembicaraan dengan Bapak Masud Thoib, kesimpulannya adalah Taman Mini Indonesia Indah menjadi alat pemersatu niat luhur dari Bapak Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto membangun Taman Mini tidak lain cuma hanya untuk mempersatukan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan berikut rakyatnya dan budayanya. Demikian wawancara singkat dengan Bapak Masud Thoib Adiningrat.